Swastiastu. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Niputu Sudiarti, CGP Angkatan 9, Kabupaten Badung. Nah, pada hari ini saya tidak sendiri, namun didampingi oleh Ibu Ratih Novi Rapitasari yang akan melakukan percakapan bersama Bu Ratih. Nanti sebelum saya melakukan kegiatan observasi pembelajaran di kelas. Nah, jadi perbincangan kita kali ini akan dilaksanakan sebagai percakapan pra-observasinya Bu Ratih. Gimana kabarnya hari ini Bu Ratih? Baik, Bu Sudi bagaimana? Saya sendiri baik Bu Ratih. Nah, pada kesempatan pra-observasi kali ini, ada pun pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Ratih. Yang pertama, apa tujuan yang ingin Ibu Ratih capai pada pembelajaran yang akan dilaksanakan? Baik, untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai mencakup dua materi. Yang pertama PPKN, yang kedua SBDP. Untuk tujuan yang mencakup materi PPKN itu, yang pertama, siswa itu mampu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa itu mampu melaksanakan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu untuk yang mencakup materi SBDP, siswa mampu mengetahui interval nada. Seperti itu. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Baik, benar. untuk pertanyaan selanjutnya, itu yang kedua, bagaimana atau seperti apa area pengembangan yang ingin Bu Ratih lakukan pada pembelajaran tersebut? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai itu tentunya yang mampu merangsang siswa untuk aktif dalam pembelajaran, di mana hal dasar yang dapat saya lakukan membuat RPP sesuai dengan kebutuhan siswa yang mencakup pada penilaian kognitif dan juga psikomotorik atau keterampilan. Dengan itu, siswa juga dapat aktif dan terangsang untuk berpikir kreatif dan juga mampu menjawab atau mengerjakan apa yang diarahkan oleh guru. Selain itu juga saya sesuaikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu. Baik, nah selanjutnya yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ratih, seperti apa sih rancangan pembelajaran yang Bu Ratih akan persiapkan serta lakukan? Mungkin bisa dilihat dari strategi pembelajarannya, kemudian metode mungkin, atau pendekatan, bahkan media pembelajaran. Yang ingin saya terapkan nanti dalam pembelajaran yaitu yang pertama mulai dari pendekatan. Pendekatan yang saya gunakan yaitu adalah TPACK. Saya imbangi dengan pemberian masalah kepada siswa dengan menerapkan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Lalu saya juga mengatur strategi pembelajaran yang tepat untuk pendekatan dan model tersebut, yaitu dengan diskusi kelompok dan juga presentasi akhir oleh kelompok tersebut. Metode yang saya gunakan dalam mengajar yaitu ada ceramah, tanya jawab, dan juga diskusi dengan siswa, seperti itu. Baik sekali. Baik, untuk pelaksanaannya kira-kira kapan ya Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Mungkin dari hari apa, kemudian di kelas berapa, selanjutnya di jam keberapa, bisa disampaikan ya Bu Ratih? Untuk pelaksanaannya mungkin baik, untuk waktu pelaksanaannya mungkin saya akan melaksanakan di minggu depan pada hari Senin di kelas 6 tentunya, dan juga pada jam pembelajaran pertama sampai dengan ketiga, seperti itu. Baik Bu Ratih, berarti nanti minggu depan kita akan bertemu di kelasnya Bu Ratih di kelas 6, kemudian di jam ke 1, 2, dan 3 ya. Nah, jadi percakapan kita hari ini merupakan percakapan pra-observasi, di mana nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan observasi di kelas dengan saya melakukan supervisi terhadap pembelajaran. Kemudian nanti setelah itu ada percakapan pasca observasinya ya Bu Ratih. Nah, yang terakhir, kira-kira saya ingin tahu apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini. Baik, jadi hal yang saya dapatkan dari perbincangan hari ini, mungkin saran dari Bu Sudi bagaimana sebaiknya saya mempersiapkan proses pembelajaran untuk kegiatan observasi nanti agar hasilnya maksimal. Itu saja. Baik Bu Ratih, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah Bu Ratih luangkan untuk perbincangan kita pada kegiatan pasca observasi kali ini. Terima kasih Bu Ratih. Sama-sama. Baik, sekian dari kami yang sudah melakukan kegiatan pasca observasi kelas, dan nanti akan dilanjutkan pada kegiatan observasi atau supervisi di dalam kelas. Terima kasih atas waktunya. Om Santi Santi Santi.
Hani Putu Sudiarti, CGP Angkatan 9 Kabupaten Badung, bertugas di SD nomor 2 Tumbak Bayo, akan mengadakan percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat saya, Ibu Ratih Novi Rapitasari, yang bertugas di SD 2 Tumbak Bayo, mengajar di kelas 6, dan didampingi juga oleh pengajar praktik saya, Ibu Ayu Melinda, untuk melakukan percakapan pasca observasi. Selamat pagi Bu Ratih. Selamat pagi Bu Sudi. Selamat pagi juga Bu Ayu. Gimana kabarnya hari ini Bu Ratih? Baik, Bu Sudi bagaimana? Iya, alhamdulillah saya juga baik. Nih, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan kegiatan wawancara pasca observasi hari ini? Oke, sudah siap. Oke. Nah, sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Ibu Ratih, bagaimanakah perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah dilakukan sebelumnya? Dari kegiatan observasi yang telah kita lakukan kemarin, mungkin awalnya tegang ya karena diawasi oleh rekan di sekolah pertama kali. Namun setelah berjalannya kegiatan observasi tersebut, saya merasa lega karena hasil pembelajaran yang saya dapatkan itu optimal dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, Bu Ratih, dari pertemuan ini kira-kira yang Ibu harapkan itu apa dari pertemuan kita hari ini? Dari pertemuan ini yang saya harapkan itu kita bisa saling sharing mungkin terkait proses pembelajaran di kelas dan juga merefleksi kegiatan observasi kita kemarin. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya mungkin Bu Ratih bisa menjelaskan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas, kemudian termasuk langkah-langkah pembelajaran di kelas itu seperti apa, Bu Ratih? Untuk area pengembangan terkait kegiatan observasi kemarin itu, yang pertama tentunya saya membuat RPP. Karena di kelas 6 masih menggunakan K13, jadi namanya masih RPP. Saya merancang RPP, terus saya merancang langkah-langkah pembelajaran mulai dari pembukaan, inti, hingga dengan penutup. Nah, RPP tersebut saya juga rancang dengan berkaitan dengan kebutuhan siswa. Saya merancang media pembelajaran, saya menggunakan pendekatan dan juga model pembelajaran yang menurut saya tepat untuk menarik perhatian siswa. Di situ saya menggunakan pendekatan TPACK, di mana mengutamakan teknologi. Jadi saya menggunakan beberapa video dan juga PowerPoint dengan tujuan untuk menarik siswa dan juga berbasis pemberian masalah pada siswa. Model pembelajaran PBL saya gunakan untuk merangsang siswa berpikir kritis. Ya, seperti itu. Oh, berarti menerapkan kan waktu Niki sudah saya amati juga kegiatan pembelajaran itu berbasis masalahnya, problem based learning, kemudian memanfaatkan teknologi juga. Nah, sekarang menurut Bu Ratih, area pengembangan yang Ibu kembangkan itu apakah sudah berhasil dilaksanakan? Kalau saya nilai mungkin hampir 80% berhasil area pengembangan yang saya rencanakan tersebut, namun masih kurang. Seperti yang mungkin pernah saya lihat di dalam kelasnya Bu Sudi menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSE. Nah, hal itu belum dapat saya terapkan dengan baik di kelas. Saya masih belum bisa memfokuskan ataupun mengkondisikan kelas dengan baik, sehingga siswa saya itu masih merasa bosan, masih terasa kurang menarik pembelajaran yang saya rancang tersebut. Jadi mungkin akan kedepannya saya menggunakan atau merancang kembali pembelajaran berdiferensiasi agar lebih menarik siswa. Pembelajaran berdiferensiasi agar lebih menarik siswa dan pembelajaran. Iya, nanti kedepannya kita akan lebih sharing dan kolaborasi lagi nih Bu Ratih. Baik, karena dari apa yang sudah Bu Ratih sampaikan kepada saya tadi, kira-kira kalau boleh saya tahu kendala seperti apa sih yang Ibu hadapi, kendala-kendala dalam proses pembelajaran itu? Kendalanya mungkin paling utama mengenal karakteristik siswa. Siswa. Gimana caranya biar kita merancang pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan karakteristik siswa. Mungkin karena banyak siswa dan banyak perbedaan dalam satu kelas itu membuat siswa tersebut satu sama lain itu tidak sepenuhnya paham akan apa yang saya ajarkan. Jadi
Saya kendalanya itu merancang pembelajaran yang menarik siswa seperti itu. Yang tentunya disesuaikan dengan Iya, kebutuhan siswa betul. ya. Nah, dari kendala-kendala yang Bu Ratih hadapi selama proses pembelajaran, kira-kira salah satu penyebab utamanya itu apa kira-kira? Mungkin bisa disampaikan Bu Ratih. Penyebab utamanya mungkin media yang kurang bervariasi dalam pembelajaran. Saya kurang, seperti tadi saya sampaikan, kurang berdiferensiasi antara media dan juga materi yang saya ajarkan dan juga kebutuhan siswanya seperti itu. Nah, kedepannya saya ingin tahu kira-kira solusi apa yang mungkin terfikirkan oleh Bu Ratih untuk menghadapi atau mengatasi kendala-kendala yang Bu Ratih hadapi. Untuk solusi mungkin yang pertama dan paling dasar, memperbaiki rencana pembelajaran. Lalu saya mencari referensi-referensi lain mungkin dari PMM, habis itu mungkin dari kombel nanti yang akan dilaksanakan di sekolah, ataupun sharing dan kolaborasi dengan teman sejawat di sekolah, karena banyak teman di sekolah dan saya paling muda. Iya, benar. Mungkin banyak teman yang memiliki pengalaman yang luar biasa banyak, dan itu mungkin saya bisa ambil sedikit ilmunya seperti itu. Iya, pokoknya kita tetap kolaborasi Iya. nantinya Bu Ratih. Nah, baik Bu, menurut saya pribadi solusi-solusi yang Bu Ratih tawarkan tadi untuk menghadapi hambatan-hambatan dan kendala itu sudah sangat baik. Nah, untuk menyempurnakan kegiatan pembelajaran di kemudian hari ya Bu Ratih ya. Nah, semoga pembelajaran kedepannya bisa lebih sempurna, kemudian bisa lebih efektif, dan tujuan pembelajaran yang ada pada pembelajaran itu juga bisa tercapai. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan perubahan untuk mengatasi hal-hal tersebut, Bu Ratih? Untuk mengatasi perubahan mungkin saya menjadwalkannya di tahun ajaran baru, tahun 2024-2025. Kenapa? Karena mungkin untuk saat ini saya masih mengenali karakteristik siswa, terus juga merancang bagaimana pembelajaran yang menarik, dan akan siap dan lebih optimal dilaksanakan di tahun ajaran baru seperti itu. Artinya Bu Ratih akan mengoptimalkan dulu persiapan seperti itu ya Bu Ratih ya, tapi lebih baik lebih cepat kan dilaksanakan. Baik Ibu, ini lebih baik nih apa solusi-solusi yang sudah Ibu Ratih tawarkan tadi, saya rasa juga sudah tepat sekali. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ratih karena pertanyaannya cukup sekian juga. Sekiranya nanti bisa membantu Ibu Ratih untuk menyempurnakan kegiatan pembelajaran kita bersama, tentunya ini demi kemajuan sekolah dan anak-anak.